Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Selamat hari Jumat pagi dulu ya. Jangan lupa Jumatan nanti dan tetap prokes. Kali ini langsung aja review pertandingan antara Manchester United melawan Arsenal. Pertandingan yang dimulai dari dibentangkannya banner raksasa di salah satu sudut Old Trafford ya. Tentang buat Ole Gunnar Solskjaer. Ini betul-betul menunjukkan bagaimana tuan rumah fans di Manchester sana sangat-sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer terhadap Manchester United selama kurang lebih hampir 3 tahun belakangan ini. Langsung saja ke pertandingannya. Michael Carrick, manajer interim ini menerapkan kali ini 4-2-3-1. Lagi-lagi skema yang bisa gue bilang sih cukup berbeda dari dua pertandingan sebelumnya. Menempatkan Diogo Dalot dan juga Alex Telles di kanan dan juga kiri, wingback kanan dan juga kiri ya, defender kanan dan juga defender kiri. Konon ini ternyata Aaron Wan-Bissaka mengalami cedera sebelum pertandingan sehingga posisinya diisi oleh Diogo Dalot. Di tengah duet pivot Fred dengan Scott McTominay, Marcus Rashford di kanan, Jadon Sancho di kiri, Bruno Fernandes di belakang dari striker utama Cristiano Ronaldo. 10 menit awal Manchester United lebih menguasai possession. Cuman kalau gua ngelihat jarak pemain itu terlalu jauh. Dan itu tadi ya, banyak salah sendiri terutama di daerah sendiri yang memiliki potensi berbahaya. Sementara Arsenal, mereka berani bermain high press dan cukup menyulitkan Manchester United karena cukup rapi dan cukup ketat ya dalam melakukan pressingnya. Dan juga membuat akhirnya Manchester United ini beberapa kali dipaksa melakukan umpan direct jarak jauh yang tentu saja gampang dibaca oleh defender-defender dari Arsenal. Ada kejadian corner di menit-menit berapa itu tadi ya? Di menit ke-13, Fred tidak sengaja menginjak kaki De Gea. Bola muntah dan ditendang Smith Rowe masuk ke gawang dan dianggap gol ya, 0-1 ya. Kalau menurut gua sih memang itu sebenarnya kalau dianggap gol atau tidak itu gol. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu fair atau tidak? Itu pertanyaannya yang ya silahkan dijawab sendiri. Kalau gua sih ini mengingatkan ya, ada sebuah kejadian di ya lumayan agak cukup lama ya, yaitu adalah seorang Paulo Di Canio. Kalau tidak salah ketika itu dia memperkuat West Ham, di mana gue lupa pertandingan lawan siapa. Dia menerima umpan crossing dan dia melihat kiper lawan itu sedang tergeletak. Kalau tidak salah kiper itu sedang kram. Lalu sekalipun bola itu cukup matang, crossing cukup matang, Paulo Di Canio tidak mengheading bola itu ya, tapi justru menangkap karena dia tahu kiper sedang tergeletak. Nah, setelah itu ya tentu saja ya pertandingan dihentikan, dan oleh karena kejadian itu Paulo Di Canio dianugerahi pemain fair play tahun itu ya. Jadi menurut gue itu betul-betul mengingatkan gue lah kurang lebih ke kejadian pada saat itu ya. But anyway, 0-1 untuk Arsenal. Setelahnya Manchester United coba ambil inisiatif, tapi kawalan ketat pemain Arsenal terutama di sayap ini membuat sulit untuk masuk. Dan Manchester United mencoba memperpendek jarak ya antara tengah dan depan. Dan setelah itu beberapa kali mulai bisa masuk sepertiga akhir, namun di depan itu kurang tajam. United juga berani mencoba variasi 1-2 ya, lewat tengah dan sayap untuk masuk. Karena ini lebih mungkin setelah itu tadi ya, jarak antar pemain yang gua nilai setelah 0-1 itu agak sedikit lebih rapat. Jadi Manchester United bisa lebih enak dalam mendistribusikan bola, dalam mengalirkan bola terutama dari tengah ke depan. Masuk ke menit ke-30-an, United makin agresif dan memaksa Arsenal ini lebih bertahan. Dan di menit ke-43 ada build up dari Harry Maguire di sisi kiri ke Sancho, lalu ke Fred yang penetrasi ke dalam, lalu memberikan assist ke Bruno 1-1, dan menurut gue itu skema golnya cukup keren ya. Pertandingan berakhir di babak pertama ini 1-1, ball possession 57% berbanding 43%. Total shot ini berimbang ya, 8-8, karena menurut gue juga sebenarnya ya bisa dibilang sih babak pertama ini cukup berimbang antara Arsenal dan juga Manchester United. Arsenal lebih ke katakanlah ke 20 menit di awal babak pertama, agak beribet, dan Manchester United setelahnya ya. Catatan gue di babak pertama ini, Rashford dan juga Sancho jarang terlihat karena kurang berani penetrasi. Akibatnya apa? Cristiano Ronaldo ini terlihat agak sedikit terisolasi, sampai harus beberapa kali turun cari bola atau bahkan memaksakan
itu tadi ya, tendangan ataupun ya sundulan yang sebenarnya mungkin tidak pas untuk langsung ke arah gawang. Di babak kedua, Arsenal dapat corner cepat dan hampir saja masuk ya. Untung David De Gea mampu melakukan save, kalau tidak salah itu dari seorang Gabriel Magalhaes ya. Dari seorang Gabriel. Lalu setelahnya Manchester United langsung ambil inisiatif, dapat beberapa momen. Salah satunya Cristiano Ronaldo yang dapat di-save oleh Ramsdale. Dan juga shoot jarak jauh dari seorang Marcus Rashford dan juga beberapa momen lainnya. Di menit ke-51 dimulai bola lambung dari Maguire ke Diogo Dalot, berhasil diberikan ke Rashford yang melakukan penetrasi dari sisi kiri Arsenal atau dari sisi kanan Manchester United, memberikan assist ke Cristiano Ronaldo yang dengan sangat manis, klinikal mengeksekusi bola tersebut. 2-1 bagi Manchester United. Karena itu merupakan gol yang ke-800 bagi Cristiano Ronaldo. Sangat luar biasa ya. Tapi tidak menunggu lama, di menit ke-54 ada serangan dari sisi kiri Manchester United atau kanan dari Arsenal. Ada bola crossing dari Martinelli yang mendapati seorang Odegaard di tengah dan melakukan tendangan yang menurut gue cukup bagus, yang menempatkan bola di sisi kanan pojok gawang. David De Gea tidak mampu menyelamatkannya dan keadaan berubah menjadi 2-2. Setelahnya tempo ini cenderung naik, kedua tim sering memakai 1-2 sentuhan dengan pergerakan baik itu dengan bola maupun tanpa bola yang cukup dinamis ya, untuk menghindari pressing dari masing-masing lawan, karena baik Manchester United dan juga Arsenal ini cukup ketat ya dalam melakukan hal tersebut. Masuk ke menit ke-60, keadaan silih berganti possession-nya dan mencoba saling bongkar ya antara Arsenal dan juga Manchester United, menanti siapa nih yang akan berbuat kesalahan duluan. Dan kesalahan itulah yang sering kali dimanfaatkan untuk membangun serangan balik ya, baik itu dari kubu Arsenal maupun Manchester United. Di menit ke-67 ada pergerakan dari sisi kiri dari seorang Jadon Sancho, memberikan bola kepada Fred yang coba masuk penetrasi di kotak penalti, tapi di-tackle oleh seorang Odegaard, dan wasit melihat ini sebagai penalti ya, setelah bola sempat mengalir dulu. Karena wasit sempat memutuskan itu bukan penalti, tapi setelahnya dicek di VAR ya, akhirnya itu diputuskan penalti. Cristiano Ronaldo yang mengambil tendangan penalti itu diarahkan sangat cerdik sekali ya ke tengah dan mulus 3-2 yang kedua kali di pertandingan dari seorang Cristiano Ronaldo. Di menit ke-78 ada pergantian ya, Marcus Rashford keluar dan digantikan oleh seorang Jesse Lingard. Perubahan Jadon Sancho dari kiri ke kanan, Lingard mengisi daerah kiri, dan sepintas kalau gua ngeliat ini menjadi 4-4-1-1 ya formasinya. Masuk ke menit ke-80, Arsenal lebih pegang kendali dan Manchester United lebih side back lagi ke belakang, dan menurut gue ini sangat normal ya, karena itu tadi Manchester United sudah unggul dan Arsenal mau tidak mau harus keluar untuk menyamakan kedudukan dan mencari gol yang ketiga bagi Arsenal. Di menit ke-88 Cristiano Ronaldo ini keluar digantikan oleh Martial setelah sebelumnya melakukan serangan balik dan sprint cukup jauh ya dari lini belakang sendiri ke daerah Arsenal, dan ini kan masuk di menit-menit terakhir. Dan kalau gue ngeliat setelahnya memang terlihat Cristiano Ronaldo ini fisiknya agak sedikit turun ya, atau kelelahan. Di menit ke-89 ada pergantian lagi, seorang Bruno Fernandes keluar digantikan oleh Donny van de Beek. Dan ya menurut gue ini cukup bagus bagi seorang Donny van de Beek ya, karena menit bermainnya paling tidak di 3 pertandingan terakhir ini dia ya bertambah dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Akhirnya pertandingan selesai 3-2, kemenangan kedua di tangan manajer interim Michael Carrick, kemenangan yang juga penting bagi Manchester United ya. Kenapa gue bilang penting? Karena ini kalau tidak salah kemenangan Manchester United di Liga Inggris ya, yang cukup lama, karena kemenangan terakhir itu diraih Manchester United ketika, kapan ini terakhir kali ya menang di kandang? Kalau tidak salah ketika menang 4-1 melawan Newcastle United. Wow, ini cukup luar biasa ya. Cukup lama Manchester United di Liga tidak mampu menang di kandang sendiri. Ini terjadi di tanggal 11 bulan September. Luar biasa ya. Kalau gue lihat lagi, coba gue amati lagi, ya ternyata betul. Wow, ini kan cukup lama ya, dan Michael Carrick mampu mempersembahkan kemenangan ini kepada Manchester United. Catatan gue di pertandingan ini, Fred tampil istimewa dengan itu tadi ya, peran di 2 gol Manchester United.
Memang betul dia ada dalam tanda kutip kesalahan, tapi menurut gue tuh juga bukan kesalahan Fred ya, karena dia juga tidak sengaja kan menginjak kaki dari seorang David De Gea. Jadi menurut gue ya Fred bertampilan cukup luar biasa di pertandingan ini. Catatan gue lainnya adalah dua back kanan dan kiri ini juga tampil cukup istimewa. Diogo Dalot dan juga Alex Telles ini seperti membuktikan ya bahwa mereka ini bukan hanya duduk sebagai lapis kedua, tapi mereka juga punya kemampuan dan itu ditunjukkan malam ini. Semangat pemain mantap sekali, pergerakan aktif sekali ya, hampir di semua lini. Pemain ini lari tanpa henti, percaya diri dan juga fighting spirit ini gue bilang muncul ya setelah hampir selama 2 bulan terakhir ini tidak jelas di mana ya faktor-faktor tersebut. 2 gol dari Arsenal kalau gue nilai sih kurang lebih itu tadi ya, karena kesalahan sendiri. Terutama gol kedua gue pikir itu tadi tidak disiplinnya seorang Alex Telles menjaga sisi kirinya ya, sehingga seorang Martinelli ini bisa memberikan bola crossing kepada seorang Odegaard. Tapi menurut gue overall Manchester United tampil cukup baik di pertandingan kali ini. Dengan kemenangan ini maka Manchester United masih belum bisa merengsek ke papan atas ya, masih terpaku di peringkat ke-7 dengan nilai 21 atau beda 3 poin dengan West Ham di yang menghuni di zona Champions League ya, di peringkat ke-4 beda 3 poin. Cuman seperti yang gue bilang, setelah ini pertandingan-pertandingan dari Manchester United ini di atas kertas cukup bukan gue mau bilang cukup mudah sih, tapi pertandingan-pertandingan yang di atas kertas seharusnya Manchester United mampu meraih 3 poin, diawali besok Minggu jam 3 sore waktu Belanda menghadapi Crystal Palace. Kurang lebih demikian review pertandingan antara Manchester United menghadapi Arsenal. Alhamdulillah kita bisa 3 poin setelah cukup lama. Dan ya mudah-mudahan ini akan memberi motivasi kepada tim, kepada pemain-pemain untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya, di mana jadwal bulan Desember dan juga Januari ini mulai padat. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.